Ya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan. Kami disadarkan dan diinsyafkan tanpa firman-Mu. Kami akan seperti orang buta yang tidak tahu arah kemana yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan boleh pimpin acara ini dari awal sampai akhir, dan kami semua boleh dicelikkan mata rohani kami, mengenal kebenaran demi kebenaran, dan khususnya dengan tema Ordo Salutis ini. Terima kasih, kami serahkan semua rekan-rekan yang bergabung, baik di Zoom, baik di YouTube, baik di radio RMC, baik di website. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selama ini kita sudah membahas perisa posisi, saudara ya. Kita sudah membahas perisa posisi. Dan pentingnya perisa posisi, karena tanpa perisa posisi Anda juga akan amburadul. Pengertian Anda akan kacau balau karena tidak punya perisa posisi. Rencana Allah bisa ya rencana yang kacau balau, boleh dikatakan begitu. Oke ya, untuk memahami kebenaran-kebenaran ini, saya akan men-sharekan Anda beberapa gambar supaya kita dengan gambar itu kita bisa melihat dengan lebih jelas ya. Karena kalau nggak ada gambar ya kadang-kadang kita membayang-bayangkan yang ya menurut imajinasi kita sendiri-sendiri ya. Baik. Jadi ini ada beberapa konsep tentang rencana Allah ya. Ini saya gambarkan. Kenapa besar sekali ini? Yang pertama, yaitu Allah punya rencana Adam dan Hawa. Ini ini Adam dan Hawa. Selamanya di Taman Eden. Ini rencana Allah yang ini apa ini? Pengajaran ya, pengajaran tentang rencana Allah, bahwa Allah itu awalnya punya rencana Adam dan Hawa selamanya di Taman Eden. Tapi ternyata rencana ini gagal ya, makanya saya silang. Gagal. Jadi rencana Allah di Taman Eden, Adam dan Hawa di Taman Eden ini batal. Karena Allah mengharapkan Adam dan Hawa selamanya di Taman Eden, ternyata Adam dan Hawa nyeleweng atau tidak taat, sehingga mereka gagal dan mereka
Akhirnya nggak bisa selamanya di Taman Eden. Dengan kata lain, selain Adam dan Hawa juga gagal, maka rencana Allah yang menyediakan Adam dan Hawa selamanya di Taman Eden juga gagal juga, rencana Allah itu. Karena awalnya kan maunya di sini kan, di Eden ini, selama-lamanya di Eden. Tapi ya nyatanya mereka murtad atau tidak taat. Baik. Sekarang versi kedua. Jadi versi pertama ini saya hanya mau menekankan kalau Allah memang punya rencana selama-lamanya di Taman Eden, ya rencananya itu nggak jadi, gagal. Sekarang versi kedua. Ya, ini teori kedua, teori. Ini teori-teori sih. Teori pertama, teori kedua. Nah, teori kedua itu mengajarkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk kamu bisa pilih. Bisa pilih. Kebebasan ini ajaran tentang kebebasan. Jadi kamu bisa pilih mau taat atau tidak taat. Kalau taat berarti di Taman Eden, terus kalau nggak taat, kamu mati. Jadi keputusan mereka menentukan arah dari rencana Allah yang akan terjadi. Ya, saya ulangi ya. Jadi mereka diberi kebebasan oleh Allah. Lalu waktu mereka diberi kebebasan, ya mereka disuruh pilih sendiri. Kamu mau taat, berarti selamanya di Taman Eden, ya jadi yang pertama ini akan terjadi. Tapi kalau kamu nggak taat, kamu akan mati. Jadi nasib mereka ini sebetulnya ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Oleh pilihan Adam dan Hawa. Jadi rencana Allah itu apa yang akan terjadi dalam rencana Allah tergantung dari pilihan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mau pilih taat, berarti rencana Allah yang terjadi adalah selamanya di Taman Eden. Tapi kalau mereka tidak taat, maka rencana Allah di Taman Eden ini akan batal dan manusia akan mengalami kematian. Oke. Jadi ada yang model kedua ini ya. Model kedua ini sepertinya ada alternatif gitu loh. Dalam rencana Allah itu diberikan alternatif yang manusia bisa pilih mau taat, ya oke, mau nggak taat, ya oke. Tapi risikonya mati gitu. Nah ini teori kebebasan. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu Adam dan Hawa masuk di dalam suatu proses. Proses yang namanya progresif. Ya. Terus-menerus setiap saat terjadi proses. Nah, proses ini tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya, proses ini tidak ditentukan oleh Tuhan. Ini nanti jadi apa dan bagaimana itu nggak tahu. Jadi wait and see gitu aja.
di dalam model ketiga ini. Ya. Jadi Allah tidak punya rencana yang pasti ke depan mau jadi apa, tergantung semua proses daripada sejarah demi sejarah. Jadi sampai hari ini pun Allah tidak punya rencana yang jelas ke depan, karena tergantung dari proses manusia ini nanti mau jadi apa, mau pilih apa, mau senang dengan zaman yang bagaimana, pola hidup yang bagaimana, model budaya yang bagaimana, itu terserah manusia yang diberi kebebasan juga untuk memilih. Jadi ini yang ketiga ini juga satu penekanan mengenai kebebasan ya, melanjutkan yang kedua itu. Tapi yang kedua ini kan menentukan mau di Taman Eden atau mati gitu. Tapi yang ketiga ini proses seterusnya, bukan hanya Adam dan Hawa saja, tapi setiap zaman, ya, setiap zaman ini saya tulis di sini, setiap zaman. Jadi berjalan terus sampai hari ini pun prosesnya berjalan terus. Jadi Allah ke depan ini nanti mau apa, mau bikin apa, ya tergantung manusianya. Manusia sampai hari ini diberi kebebasan memilih terus. Silakan kamu mau pilih apa, kamu mau LGBT atau kamu mau korupsi, atau kamu mau punya istri 10 ya, atau kamu mau taat, atau kamu memberontak, atau kamu mau menjadi saksi, atau kamu mau hanya memikirkan diri sendiri, terserah, semua bebas, terserah Anda. Jadi Allah pun tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, karena semua tergantung dari pilihan manusia yang penuh dengan kebebasan ini. Jadi jadinya kayak apapun nggak tahu. Besok pun Allah mungkin juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan berubah-berubah terus. Ya, itu yang pernah saya kasih contoh. Misalnya Adam dan Hawa direncanakan di Taman Eden, ternyata memberontak, ya udah keluar dari Taman Eden. Itu step pertama. Lalu step kedua, Allah menghendaki Adam dan Hawa, kemudian keturunannya bertobat, ya toh. Adam dan Hawa oke lah berdosa, tapi keturunannya harus bertobat. Ternyata Kain membunuh Habil. Jadi kejahatan. Akhirnya manusia makin lama makin jahat, makin jahat. Tuhan evaluasi lagi. Waduh, ini sudah makin jahat, gimana ini? Pusing aku. Sudah, aku binasakan aja semua, beres. Air bah, langsung habis semua. Dengan harapan Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya akan menjadi keturunan yang baik. Ya, akan pulih. Dosa-dosa akan lenyap. Itulah harapan Allah. Ternyata Nuh begitu mendarat langsung sudah mabuk-mabukan, telanjang dan sebagainya. Dosa lagi, anak-anaknya dosa lagi, ya, memperlakukan ayahnya dengan tidak semestinya, ya dosa. Baru mendarat sudah dosa. Ya sudahlah, oke. Tapi diharapkan manusia akan lebih baik, lebih baik. Manusia tambah sombong. Ya kan? Mendirikan menara Babel. Mendirikan. Ini menunjukkan kekuatan manusia dan kehebatan manusia. Yang menara Babel sampai ke langit-langit bangunannya. Luar biasa sekali. Tuhan sudah marah lagi.
dikacaukan, semua manusia kacau. Ya, tersebar kemana-mana. Udah, amburadul, kacau balau. Akhirnya Allah mikir-mikir lagi, ya aku mungkin harus memperbarui perjanjianku dengan orang yang baru lagi. Ya, karena Nuh sudah dengan keturunannya sudah makin jahat. Ya, sudah aku pilih yang namanya Abraham. Abraham ini nanti jadi orang baik. Dia yang akan aku pakai ya untuk menjadi keturunan yang bagus ya. Ternyata Abraham kurang ajar dan Abraham memilih Hagar ya untuk jadi istri kedua untuk menolong Tuhan yang kemungkinan ya Tuhan itu tidak mampu bisa memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Jadi Abraham dan Sarah punya inisiatif, wah mungkin melalui ini ya pembantu si Hagar ini yang mungkin bisa menolong ya rencana Tuhan boleh digenapi. Oh, Tuhan marah. Untung Tuhan masih sabar sama Abraham. Coba sudah dimusnahkan itu Abraham itu karena berani kurang ajar sama Allah dan tidak mentaati. Ya, tidak percaya pada janji Allah kepada Abraham. Ya, Tuhan masih berbelas kasihan. Tapi ya sudah terlanjur. Karena Hagar itu akhirnya memberikan keturunan yang tidak diharapkan Allah. Akhirnya kacau lagi. Ternyata kehadiran Abraham di zamannya pun tidak bikin dunia makin baik, tapi terjadilah yang namanya Sodom dan Gomora. Lalu, wah Tuhan marah lagi, mau dihancurkan Sodom dan Gomoranya, Lot yang dilepaskan, ya. Dengan harapan setelah Sodom dan Gomora dihancurkan, dilenyapkan, dunia makin baik. Ternyata juga tidak. Dunia tetap berdosa. Ya sudah itu. Turunan Ismail, turunan ya orang-orang yang sudah banyak berbuat jahat. Ya itulah progresif yang berubah terus. Ya, nanti setelah Abraham ya terus Sodom dan Gomora dimusnahkan, lalu perjanjiannya dengan Ishak ya Ishak pun punya 2 anak yang hampir menyangkali janji Tuhan lagi, yaitu berkatnya mau diberikan kepada Esau. Tuhan sudah bilang yang bungsu yang dapat. Si Yakub kepingin si Ishak kepingin yang sulung yang dikasih. Tidak mau diberikan kepada Yakub. Ya. Akhirnya ya melalui skenario Ribka dan Yakub yang menipu Ishak, ya akhirnya yang diberkati Yakub, tapi melalui penipuan. Untung-untung bisa menipu. Kalau enggak bagaimana nanti rencana Allah bisa gagal lagi itu. Berarti sepertinya Ishak dan Ribka jadi sepertinya Yakub dan Ribka ini menjadi penolongnya Allah untuk menyelamatkan rencana Allah bahwa memang yang harus diberkati itu adalah Yakub, bukan Esau. Jadi Yakub dan Ribka itu
menipu Ishak itu demi penggenapan rencana Allah. Wah, hebat sekali. Manusia menjadi pahlawannya Allah ya. Menyelamatkan rencana Allah. Kemudian Yakub punya anak-anak yang menipu dia ya, dan Yusuf yang dijual di Mesir. Kemudian ya dan seterusnya ya, ceritanya tidak bisa habis kalau saya cerita ini sampai akhir zaman. Ya, jadi berubah-berubah terus ini rencana Allah ini. Ya, ini versi yang ketiga. Versi yang ketiga, rencana Allah yang nggak pasti, nggak jelas ke depannya mau jadi apa. Lalu versi yang keempat adalah ya ini yang sudah kita bolak-balik tegaskan bahwa Allah itu sudah punya penetapan yang pasti sebelum dunia dijadikan. Sudah. Jadi bukan semua nggak pasti, lalu nanti jadi apa nggak pasti, nanti Adam dan Hawa jatuh apa nggak pasti, nanti siapa yang akan diberkati Ishak juga nggak pasti, untung-untung bisa ditipu Ishak dan yang diberkati Yakub ya, terus untung-untung Abraham masih meskipun sudah menikah dengan Hagar tapi masih berbelas kasihan Tuhan sehingga dengan Sarah dia masih punya keturunan dan seterusnya. Banyak lika-liku. Keturunan Yakub pun juga berlika-liku. Ya, sampai menurunkan Mesias. Itu berlika-liku. Sampai keturunan Daud juga berlika-liku. Waduh, dengan Batseba dan sebagainya. Wah, kalau ini diceritakan lika-likunya banyak sekali dan itu tergantung pada kebebasan manusia. Apakah seperti itu? Rencana Allah berubah-berubah terus dan bergantung pada kebebasan manusia mau pilih apa. Ya, versi keempat ini adalah versi reform klasik bahwa Allah sudah menetapkan semua hal tanpa kecuali. Termasuk kejatuhan Adam dan Hawa, termasuk rencana salib Kristus, semua dalam rencana Allah yang sudah pasti. Jadi tidak ada kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan itu, tidak ada di Taman Eden selama-lamanya. Ya, tidak ada kemungkinan Adam dan Hawa itu mau taat atau mau tidak taat. Ya, tidak ada kemungkinan mungkin Abraham tidak mau pilih Hagar, hanya mau pilih Sarah tanpa Hagar gitu ya, atau kemungkinan Daud tidak menyeleweng dengan Batseba atau bagaimana. Tidak ada kemungkinan. Yang ada adalah semua sudah dalam penetapan Allah yang sempurna. Tapi jangan salah paham, meskipun saya menekankan penetapan Allah yang sempurna ini tidak berarti lalu manusia jadi robot yang kemudian seperti disetir Allah, lalu manusia tidak punya tanggung jawab, nah, manusia sudah ditentukan semuanya, jadi hanya sebagai robot-robot saja yang menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Tidak pernah Alkitab bilang manusia dijadikan robot. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa manusia memilih pilihan yang sudah ditetapkan Allah itu dengan ketidaksadaran, lalu seperti mesin yang belok kiri, belok kanan sudah diprogram semua. Tidak, manusia memilih dengan pikirannya, dengan
pilihannya, dengan pertimbangannya, ya, dengan tanggung jawab dia untuk mau pilih A atau pilih B atau pilih C. Ya, seperti sehari-hari. Saudara juga mau mandi jam berapa juga terserah. Saudara mau makan apa juga terserah. Saudara mau pergi naik apa juga tergantung pilihan Anda. Tapi semua yang dilakukan manusia dengan pilihannya, dengan pikirannya, dengan pergumulannya, dengan segala pertimbangan-pertimbangannya, semua sudah ada di dalam penetapan Allah yang sempurna. Jadi tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Oke. Sudah ya, ini saya selesaikan dulu gambar yang pertama ini. Kadang itu saya mau kembali juga bingung. Ya. Ini sudah. Sekarang yang berikut. Nah, ini. Oke. Coret-coret lagi. Baik. Nah, ini saya lebih memperjelas lagi ya. Tipe-tipe pemikiran tentang model-model pemikiran tentang rencana Allah itu. Ya. Yang pertama itu adalah modelnya trial and error. Trial and error. Jadi kayak tadi itu kan Allah coba-coba aja kan. Nih aku menciptakan manusia nih. Kira-kira manusia itu mau pilih apa nanti? Nah, itu namanya trial and error. Jadi coba-coba atau uji cobalah. Atau semacam kelinci percobaan gitu loh. Kalau aku ciptakan manusia model begini, nanti jadinya bagaimana? Nanti perlu diperbaiki, kalau keliru memang nggak benar dan sebagainya. Jadi ini uji coba, trial and error ini, dan trial and error ini terus-menerus terjadi trial and error sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman mungkin baru selesai trial and error-nya. Karena bolak-balik juga ada kesalahan, bolak-balik juga ada pembaruan lagi, kesalahan lagi, pembaruan lagi, kesalahan lagi. Ya, trial and error itu sudah dicoba-coba terus. Ya. Nah, itu versi pertama. Versi kedua itu ya Allah itu mungkin rencananya kurang matang ya. Allah itu waktu bikin rencana itu kurang pikir panjang atau perhitungannya kurang matang tadi atau kurang matang itu perhitungannya atau tidak lengkap atau hanya parsial-parsial saja pikiran Allah itu. Jadi ya maklumlah kalau ada kesalahan. Karena memang Allah nggak pikirnya nggak terlalu dalam, hanya step by step saja. Step by step. Jadi kalau seperti ini nanti bagaimana? Seperti ini nanti bagaimana? Yaitu uji coba tadi. Nah, karena ada kesalahan, dalam desain Allah ini ada kesalahan, maka Allah bolak-balik melakukan yang namanya
revisi. Ya, ini model yang kedua, revisi. Jadi Allah merevisi lagi, merevisi lagi, merevisi lagi, merevisi lagi. Rencananya bolak-balik direvisi terus karena tidak ada sesuatu yang pasti, yang jelas, ya. Tapi kan dicoba. Jadi ya sudah, harus direvisi. Kalau sudah ada kesalahan ya direvisi. Ya, ada yang tidak benar ya direvisi. Oke, itu yang kedua. Nah, jadi ini semua sebenarnya sudah saya sangkal semua ini teori-teori. Tapi Anda perlu melihat sendiri. Wah, ini kalau rencana kayak gini, kelemahannya di mana, kesalahannya di mana, kontradiksinya di mana. Nah, seperti itu supaya Anda jelas. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ini punya konsep ya, model ketiga ini punya konsep bahwa Allah itu membiarkan ciptaannya. Ciptaannya mau jadi apa kek, mau pilih kiri, pilih kanan, pilih jadi teroris, pilih jadi pemerkosa, pilih jadi orang baik-baik, pilih jadi pejabat gereja, apapun terserah, Allah membiarkan. Itu namanya deisme. Jadi Allah memang tidak punya rencana ya apa-apa. Terserah kamu lah, kamu maunya apa. Ya bahasa Jawanya itu sakarepmu lah. Itu bahasa Jawanya, sakarepmu, membiarkan. Nah ini kalau dalam teologi kan disebut deisme. Deisme itu ya semua berjalan sendiri. Seenakmu sendirilah. Tuhan memang nggak ikut-ikut kok. Dengan keadaan dunia ini Tuhan nggak ikut-ikut. Biarlah berjalan dengan sendirinya. Ya. Nah ini model yang ketiga. Membiarkan. Ya, Tuhan nggak ikut-ikut. Masalah dunia dia tidak ikut-ikut. Silakan manusia pilih sendiri, tentukan sendiri jalan hidupnya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini yang kita sudah bicarakan sama-sama, yaitu Allah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna. Dengan sempurna. Allah menetapkan segala sesuatu semuanya itu dengan sempurna. Kenapa demikian? Ya karena rencana Allah itu sempurna. Kenapa begitu? Ya karena Allah sendiri sempurna. Allah sendiri sempurna. Rencananya juga pasti sempurna. Bukan rencana amburadul kayak tadi. Membiarkan itu sama dengan amburadul. Coba Allah itu nggak punya rencana. Ya dunia mau diapakan? Ya nggak tahu ya. Terserah. Mau jadi apapun terserah. Jadi kamu tidak punya rencana Allah. Tidak, aku tidak punya rencana. Jadi aku cuma ciptakan aja. Terus dunia mau jadi apa? Terserah. Itu model kacau balau amburadul. Itulah kalau deisme. Ya, tapi yang benar Allah itu Allah yang punya planning. Allah itu Allah yang punya rencana yang sempurna, rencana yang terbaik. Rencana yang tidak ada duanya. Karena itu sebetulnya kan pernah saya tanyakan, mungkinkah Allah masih punya alternatif rencana lain yang mungkin lebih baik lagi, dan mungkinkah yang rencana sekarang ini diubah lagi menjadi rencana yang lebih baik lagi? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena inilah rencana yang terbaik. Ini rencana Allah yang terbaik. Sudah tidak ada yang lebih baik.
dari rencana ini? Udah, kalau sudah ngomong yang terbaik, ada nggak yang lebih baik lagi? Ya enggak ada, sudah ngomong terbaik kok. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, saya harap Anda makin jelas ya. Melihat presupposisi yang seperti ini, Anda makin jelas nanti dengan Ordo Salutis. Makanya kenapa Ordo Salutis bisa lain-lain? Karena presupposisinya itu nggak jelas. Allah yang mana yang Anda, model Allah yang bagaimana yang Anda pegang? Allah yang nggak tahu masa depan, Allah yang uji coba, Allah yang bisa salah dalam rencananya, Allah yang membiarkan, tidak ada planning sama sekali, atau Allah yang memang menetapkan semuanya dengan sempurna dan pasti. Udah, Anda mau pilih yang mana? Saya yakinlah Anda kalau akalnya sehat dan logikanya buat, Anda tidak bisa memilih. Anda mau selera yang mana? Anda tidak bisa pilih. Anda pasti pilih Allah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala bijaksananya, dengan segala kemahatauannya, kemahakuasaannya, ya, kemaha adilnya, maha briliannya Allah itu. Dia akan menetapkan semuanya itu dengan sangat sempurna. Sudah, itu jawaban yang paling sempurna, paling tepat, paling final. Memang kita semua belum datang kepada Allah muka dengan muka. Kita semua tidak atau belum muka dengan muka bertemu dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, gimana kira-kira Tuhan itu menyusun rencana Tuhan waktu sebelum semuanya terjadi. Apakah Tuhan punya rencana atau tidak punya rencana? Atau rencana Tuhan bisa salah? Atau step by step rencana Tuhan itu trial and error? Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita memang belum dapat jawaban dari Tuhan, Mas. Tapi sebetulnya tidak perlu tunggu jawaban dari Tuhan. Karena Alkitab sudah memaparkan semuanya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu kira-kira lah. Karena sudah pasti. Sudah pasti, nggak perlu masih meragu-ragu. Mungkin Allah itu masih bisa salah. Nggak mungkin Allah bisa salah. Mungkin Allah itu masih trial and error. Tidak mungkin trial and error. Wah, Allah itu mungkin masih kerjanya step by step. Tidak mungkin step by step. Wah, Allah itu mungkin masih merevisi. Tidak mungkin merevisi. Itu kalau Anda punya logika berpikir yang betul-betul back to the Bible. Saya tidak katakan logika berpikir yang brilian. Orang tidak perlu brilian bisa memahami dan mengimani Alkitab dengan benar. Jangan dipikir yang bisa memahami dan mengimani Alkitab itu cuma orang brilian. Waduh, kasihan deh kalau sampai hanya orang brilian yang bisa mengerti rencana Allah. Orang desa pun yang tidak berpendidikan bisa memahami kebenaran rencana Allah yang sempurna. Oke. Sudah, sekarang gambar kedua sudah, sekarang gambar ketiga. Bentar, saya keluar dulu. Gambar ketiga ya.
Coret-coret lagi. Oke, yang pertama dari gambar ketiga ini. Ini pertama, ini versi pertama ini yang tadi ya, yang versi direvisi ini. Allah punya rencana di sini. Terus wah, error, revisi. Di sini baru lagi error lagi, revisi lagi. Terus revisi sampai sekarang revisi terus. Ini versi pertama. Versi kedua. Allah hanya menetapkan dua hal, yaitu paling awal ditetapkan Allah dan yang paling akhir ditetapkan Allah. Jadi versi kedua ini menganggap Allah punya rencana, tapi rencananya itu hanya menentukan dari awalnya tok sampai, bukan sampai, awalnya tok dan akhirnya tok. Ya, awalnya saja dan akhirnya saja. Lalu bagaimana yang tengah-tengah ini? Ini tidak ada dalam rencana Allah yang tengah-tengah ini. Ini tengah-tengah ini sak sukanya manusia mau pilih A atau pilih B atau pilih C. Tapi untuk paling awal dan paling akhir Tuhan yang menetapkan. Nah, kelihatannya model yang kedua ini yang kelihatannya paling banyak disukai orang Kristen dan merasa ini yang paling cocok untuk mereka, untuk pikiran mereka. Bahwa Allah itu hanya menetapkan yang paling awal dan menetapkan yang paling akhir. Jadi akhirnya ini jadi apa itu Allah sudah tahu semua. Tapi di tengah-tengah ini, proses di tengah-tengah ini, entah ini yes atau no atau apa, atau mau arah kiri atau arah kanan, semua Tuhan tidak ngurusin yang ini. Tuhan hanya mengurusi yang awal dan yang akhir. Karena ada perkataan akulah yang awal dan yang akhir. Lalu yang tengah-tengah bagaimana? Ya terserah kamu. Yang tengah-tengah. Pokoknya aku sudah menentukan yang awalnya begini. Yang akhirnya pasti begini. Tengah-tengahnya terserah kamu. Ini versi kedua. Sekarang versi ketiga. Ya, sorry ya, hari ini banyak gambar-gambar aja ini. Versi ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, tapi ada bedanya. Allah memang menentukan yang awal dan yang akhir, karena dialah memang Alfa dan Omega. Ya, itu Allah. Tapi Allah juga menyertai setiap proses yang berlangsung. Ya. Hari demi hari, ya, menit demi menit, detik demi detik, Tuhan sertai, Tuhan menopang, Tuhan sedang menggenapi rencana demi rencana. Jadi enggak seperti yang kedua. Yang kedua ini Tuhan di tengah-tengah ini enggak ada rencana ini di tengah-tengah ini. Tapi kalau yang versi ketiga ini, oh Tuhan itu punya rencana-rencana di dalam tiap momentum yang dijalankan. Jadi bukan hanya yang awal sampai akhir aja. Tiap detik Tuhan sedang menggenapi rencananya. Allah itu kok nganggur banget toh. Urusan-urusan kecil aja kok diurus. Sekali lagi saya katakan bukan Allah pengangguran. Ngurus urusan kecil, urusan rambut dihitung, urusan burung di udara jatuh ya diperhitungkan Allah. Enggak.
Anda tidak usah meributi Allah atau tidak usah merasa Allah kalau begitu tuh nanti susah. Allah tidak perlu, Anda tidak perlu menghibur Allah atau tidak perlu menolong Allah karena Allah sudah istilahnya sudah paling ngerti hal apa yang dia harus lakukan. Jadi kalau begitu bagaimana? Apakah Allah kerjaannya ngitung rambut tiap hari? Katanya rambut di kepalamu pun sudah terhitung semua. Berarti Allah di surga kerjanya ngitung rambut terus itu. Emangnya pengangguran atau apa kerjanya? Tidak, Anda tak perlu khawatir kalau Allah terlalu sibuk nanti ngurusi urusan rambut, yang lain-lain tidak diurus. Ya, tidak, Anda tidak usah khawatir. Karena apa? Karena masalah rambut itu Allah tidak perlu ngitung. Ya, seperti Anda satu persatu mau dihitung. Allah tidak perlu ngitung, tetapi di dalam kalau Allah ditanya, berapa jumlah rambutku? Langsung Allah bisa jawab. Kenapa Allah bisa jawab? Karena itu konsekuensi logis dari Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Karena dia Maha Tahu. Dia langsung bisa jawab tanpa harus ngitung satu-satu. Karena apa? Itu konsekuensi logis dari Allah yang Maha Tahu. Dia pasti tahu. Wah, itu sulit saya pikir. Ya memang benar untuk Anda dan saya sulit dipikir. Karena kita berpikir itu melalui proses. Allah tidak berpikir melalui proses. Allah itu berpikir itu sekaligus bersama-sama, tidak melalui proses. Itu yang sudah saya katakan minggu lalu. Allah itu sekaligus bersama-sama. Allah sudah baik Allah menetapkan Adam dan Hawa dicipta, Adam dan Hawa jatuh, Adam dan Hawa punya keturunan, nanti ada Nuh, ada air bah, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Daud, ada Salomo, ada Kristus datang, ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Rasul Paulus, ya, ada perkembangan gereja, ada gerakan reform di Indonesia, semua sudah di dalam rencananya yang sempurna tanpa ada kesalahan. Ya itulah kita, kalau kita bilang, kita mikir, aduh kok sulit, pusing saya. Pusing saya bolak-balik ngajari teman-teman yang bilang pusing itu. Saya bilang pusing itu adalah tanda kemajuan. Karena dulunya Anda tidak pernah mikir sampai di sini kan. Anda anggap itu semua gampang, itu semua tenang-tenang. Ternyata tidak. Ini suatu hal yang tidak mudah untuk kita bisa memahami dengan tepat dan benar. Memang nggak mungkin selama di dunia ini juga nggak mungkin. Tapi dengan ketidakmungkinan itu tidak berarti kita tidak perlu tahu apa-apa. Tuhan memberitahu kepada Anda dan saya, dan kita jangan sampai nggak mau tahu, itu kurang ajar. Kalau Tuhan sudah kasih tahu kita nggak mau tahu, itu namanya kurang ajar. Tuhan mau kita itu belajar dari yang Tuhan sudah kasih tahu. Di mana Tuhan kasih tahu? Firman-Nya. Firman-Nya. Belajar baik-baik firman. Oke. Jadi yang ketiga ini, Allah sekaligus punya rencana. Alfa sampai Omega dan seluruh detail perjalanan hidup manusia, sejarah manusia, kejadian Kain Habil, kejadian Adam jatuh, kejadian Daud ya dengan Batseba, kejadian Salomo, kejadian Kisah Rasul, kehadiran Kristus dan para rasul dan
Wah, semua kejadian termasuk sekarang abad reformasi, abad 16, sekarang sudah abad ke-21 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sedang berlangsung penetapan Allah yang sempurna. Dan nanti terakhir mau dunia kiamat, Tuhan juga pun sudah menetapkan dengan sempurna. Itulah rencana Allah. Ya, saya berhenti share. Oke, sekarang kembali lagi pada komputer semula. Tadi saya itu pakai tab ya. Tab ini dipersembahkan oleh seorang teman yang terbeban melihat saya presentasi yang tidak punya alat, sekarang dikasih tab supaya bisa gambar-gambar. Baik. Oke, sudah semuanya. Jadi saya harap dengan semua gambar-gambar ini Anda nanti lihat Anda sudah pasti punya jawaban yang tepat dan tidak ragu-ragu lagi dengan Ordo Salutis tentang rencana keselamatan Allah bagi manusia secara seutuhnya. Tidak tambal sulam, ya, tidak tambal sulam, tidak uji coba, tidak kira-kira, tidak dibiar-biarkan sampai tidak ada yang pasti. Enggak, semuanya sudah sangat jelas dan sangat pasti dan sangat sempurna. Ya, demikian. Ada yang bilang, loh sempurna tapi kok amburadul begini, dunia kok kacau balau. Jangan dikira dunia kacau balau sekarang ini Allah tidak berperan. Jangan dikira dengan dunia kacau balau ini lalu Allah tidak berkutik. Siapa bilang? Allah tetap yang pegang sejarah. Ya, kalau kita lihat sejarah, siapa yang pegang sejarah? Ya, manusia sejahat-jahatnya semua menjadi sejarah. Ternyata sejahat-jahatnya manusia, sekurang-kurang ajarnya manusia, tetap tiap zaman ada orang-orang pilihan yang ditampilkan Allah. Ya kan? Apakah orang pilihan pernah habis? Lalu dalam satu zaman kehabisan orang pilihan. Sehingga semua lenyap. Orang Kristen lenyap, gereja lenyap. Ya, lembaga-lembaga Kristen lenyap semua. Habis, Kristen punah. Saudara pernah mikir nggak Kristen itu sampai punah itu? Cuma jadi puing-puing yang agama Kristen lenyap. Wah, itu baru rencana Allah gagal itu kalau sampai sudah tidak ada lagi kehadiran kekristenan di dunia. Meskipun Kristen ini Kristen lahiriah ya, tapi Kristen lahiriah menunjukkan adanya Kristen rohani. Atau dibalik, Kristen rohani itu pasti masih memunculkan Kristen yang jasmania, Kristen yang lahiriah. Ya kan? Karena tidak pernah lenyap. Kristen secara rohani itu tidak akan pernah bisa lenyap. Gitu.
Oke, sampai di sini. Cukup panjang dan cukup menegangkan ya. Menegangkan. Masa ini tegang. Ya, baik, saya tunggu respon Anda. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau mengomentari, ada yang menanggapi, silakan. Ya, Saya, kita Pak. tanya Pak Aryo Saya, dulu. Pak. Ya, silakan. Jadi ceritanya yang menegangkan tadi itu, yang ceritanya amburadul sejarah manusia itu, dari A sampai Z tadi itu amburadul, terus jatuh bangun. Cerita itu tetap. Cuma cara pandangnya atau presas posisinya atau logikanya harus dirubah. Bukan itu menunjukkan Allah amburadul atau fragmented atau tersepotong-sepotong, rencana Allah itu terpotong-potong, fragmented, tetapi dirubah pesa posisinya harus bahwa itu rencana Allah sejak predestinasi zaman dulu sudah ditentukan di muka, satu kali jadi, utuh, sempurna, demi kemuliaan Allah. Sehingga cara berpikir kita melihat cerita yang sama tadi yang menegangkan seolah-olah Allah gagal itu harus dilihat dari sudut pandang mata seperti itu. Itu memang maunya Allah. Cerita itu terjadi, tapi itu suatu keutuhan. Seharusnya sebuah keutuhan. Walaupun kelihatannya terpotong-sepotong dan jatuh bangun. Ya. Tapi ceritanya tetap sama seperti Pak Andi cerita. Tetapi cara pandang kacamata kita memandang itu harus dengan pikiran ini cerita rencana Allah sebelumnya, jadi diceritakan dibuat sebelumnya dan sekali jadi utuh. Ya. Yes. Itu pandangnya. Terus kedua, apa gunanya kok jatuh bangun kok luar biasa, jatuh bangun. Itu semuanya untuk mendidik manusia ini supaya tahu ini loh model kamu. Kamu ini model ini. Jadi kamu itu harus diberi kesadaran dengan jatuh bangunmu itu, kamu itu tidak bisa apa-apa, tidak layak dan sebagainya. Kamu itu tergantung total sama Allah, itu big picture-nya. Kamu yang dimaksudkan jatuh bangun tadi itu bukan kegagalan Allah. Mendidik panjang zaman, mendidik yang manusia sangat bebal. Dan itu harus ditanamkan sampai akhir zaman, sampai masuk surga pun, sampai sudah di surga berapa juta tahun lagi, tetap jalan terus. Bahwa manusia harus merasa sangat tidak layak, sangat tergantung sama Allah. Biarpun sudah lumayan sempurna dibanding waktu masih di bumi. Orang sudah hebat. Tetapi tetap bukan apa-apanya pencipta dan ciptaan dan pencipta itu sudah bukan kelasnya. Dia si ciptaan harus belajar terus sampai kapan? Ya sudah kekal lagi. Ceritanya harus podo seperti ini. Bahwa dia tergantung dan tidak layak. Itu maunya cerita panjang lebar yang menegangkan itu. Makasih, Pak. Oke. Bagus sekali. Boleh kita mendengarkan sharing dari Pak Aryo dan melihat bahwa semua yang kelihatannya berjalan dengan tanda petik, berjalan dengan liar itu ternyata semua dalam pengaturan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sudah melihat semuanya dari awal sampai akhir. Ya, dan bukan hanya melihat, tapi mengatur. Ya, saya tidak setuju kalau Allah hanya tahu saja. Allah bukan hanya tahu, Allah yang mengatur, menopang, mengendalikan. Ya.
Semua di dalam kuasanya, dalam kendalinya, dalam otoritasnya. Itu berita Alkitab. Allah adalah Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Bukan Allah yang tidak berdaya. Bukan Allah yang pusing kepala di surga. Ya. Itu yang tadi saya bilang. Coba lihat sejarah. Ya, coba lihat sejarah. Tolong mic-nya. Ya, coba lihat sejarah. Ya. Siapa yang menentukan sejarah? Siapa yang berkuasa mengendalikan sejarah? Orang-orang jahat yang muncul seperti Kaisar Nero, seperti Nebukadnezar, ya, seperti Hitler, sebagai siapapun, wah kelihatannya kuasa-kuasa hebat mengendalikan dunia, ya. Tapi ternyata yang mengendalikan semuanya Allah. Ya. Kerajaan Romawi akhirnya juga lenyap. Kerajaan Babel lenyap. Kerajaan Persia lenyap. Ya. Itu sejarah. Luar biasa kan? Ya, puji Tuhan. Yang tetap ada itu kerajaan siapa? Yang tetap ada adalah kerajaan Allah. Wah, ini baru. Kerajaan Allah itu tidak akan lenyap. Tidak akan tergusur. Tidak akan kadaluarsa. Puji Tuhan. Oke, silakan berikutnya. Siapa lagi? Pak Markus. Ya, Pak Andi ini tadi Pak Andi mengatakan Allah tidak pernah berproses. Jadi tidak pernah mengenal tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tidak ada ya Pak ya? Tidak pernah proses. Allah itu tidak perlu proses dan tidak perlu belajar berkembang. Berarti tidak ada tahap ke-1, tahap kedua gitu, tidak ada ya Pak ya? Yang tidak ada itu Allahnya yang tidak ada. Kalau manusianya ya proses ya toh. Ya. Loh, kalau itu Pak Andi, dalam menciptakan langit dan bumi itu hari pertama, kedua sampai ke-6 itu termasuk proses atau bukan Pak? Ya itu kan proses penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya itu penciptaannya ya pasti dalam proses dong. Ya berarti dalam penciptaan Allah berproses ya Pak ya? Perencanaannya loh. Berproses. Yang dimaksudkan perencanaannya yang utuh satu kali jadi. Nah, ini diterapkan ya mesti proses toh. Jadi jasmani dari satu hal yang rohani dimasukkan ke dunia jasmani ya enggak mungkin enggak proses. Yang bisa itu kok di dalam rencana. Rencana itu satu kali jadi bisa. Tapi kalau diterapkan, dijalankan ya dijadikan materi ya harus proses. Oh, begitu toh. Ya. Oh ya. Ya, sekarang sudah menjadi jelas Pak. Sekarang. Ya jelas ya. Jelas Pak. Sekarang. Ya. Terima kasih.
Pak tadi. Kalau saya Terima kasih. ikut stres ping 10, ya isa mikir gini. Maka Ya. ikut bolak-balik. Nanti punya bayangan besarnya, big picture-nya dapat. Oh, Nah, gitu. itu hasil ikut terus stripping 10, sekolah Pak. terus. Bu merasa pernah pandai. Mantap. Wah, mantap sekali ya. Sekarang saya menjadi jelas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan ya. Ya, kalau Allah itu kan tidak perlu belajar, Pak. Masa 1 tambah 1 berapa? Kalau kita ya belajar itu. Iya. Tapi nanti saya ada pertanyaan tapi yang di luar konteks itu sebaiknya Ya, nanti nanti aja ya. di akhir saja ya Pak ya. 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 Oke, Sekarang berikutnya kasih. siapa? Saya Pak Andi. Silakan Pak Heru. Oh iya Pak, mohon pencerahan Pak untuk bisa memberikan jawaban kalau kita ditanya begini Pak. Kan kalau segala sesuatu ditetapkan semua, lalu bagaimana kita meletakkan tanggung jawab manusia kita itu di hadapan Allah, karena pada satu sisi kita juga tahu bahwa kita tidak diciptakan seperti robot ya, tapi bisa berpikir, bisa berespon terhadap perintah Allah atau berkat Tuhan. Nah, kalau segala sesuatu ditetapkan, letak tanggung jawab dan respon kita itu bagaimana kita menerangkannya pada yang tanya, karena secara pikiran logika mereka mengatakan kalau semuanya sudah ditentukan dan kita tidak punya pilihan, kita tidak bisa dimintai pertanggungjawaban untuk setiap perbuatan kita karena semua sudah ditetapkan. Begitu Pak, terima kasih. Ya, baik. Yang membuat kutub itu sebetulnya manusia sendiri yang membuat kutub. Jadi kalau Tuhan menetapkan semuanya berarti manusia tidak bertanggung jawab. Kalau manusia harus bertanggung jawab berarti Tuhan tidak menetapkan semuanya. Loh, siapa yang bilang kayak gitu? Ya manusia yang bilang kayak gitu. Tapi Alkitab bilang apa? Alkitab bilang semua sudah di dalam penetapan Allah. Dan manusia menentukan pilihan atas pertimbangan ya dan atas pergumulannya, atas ya pikiran-pikiran semua. Dia yang memilih dan dia yang menentukan pilihannya. Tapi semua yang akan dipilih manusia dan yang dipikir manusia itu dan yang dipertimbangkan dan yang diputuskan itu semua sudah dalam penetapan Allah. Nah, itu Alkitab bilangnya itu begitu. Makanya ada 2 rel itu yang saya pernah gambarkan, rel penetapan Allah dan rel tanggung jawab manusia. Artinya penetapan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia, tanggung jawab manusia juga tidak menghilangkan penetapan Allah. Wah, itu sulit dipikir itu nggak bisa itu kita berpikir kayak begitu. Ya makanya itulah namanya keterbatasan kita. Tapi yang jelas 2 hal itu diajarkan oleh Alkitab. Bahwa manusia mempertimbangkan, memikirkan ya
dan mengambil keputusan, dan Allah menetapkan segala sesuatu dengan tanpa salah, ya, dengan sempurna. Lalu bagaimana seharusnya itu dua hal itu? Ya diterima aja dua hal itu, meskipun sulit. Sulit untuk istilahnya diolah dalam logika kita itu, ya memang sulit, tapi itu dua-dua ada. Diterima aja, sama seperti misalnya kita Allah Tritunggal. Wah, bagaimana Allah Tritunggal itu bisa terjadi? Sulit itu Allah Tritunggal itu. Ya sudah, diterima aja. Ya, memangnya Alkitab memperkenalkan kepada kita Allah Tritunggal. Kalau misalnya ada teman saya yang nyeleneh sedikit ya. Misalnya Alkitab memperkenalkan kepada kita Allah kita itu 7 tunggal. Ya, ya sudah diterima kalau 7 tunggal. Tapi tidak ya, bukan 7 tunggal. Tritunggal. Ya sudah, kita terima itu kebenaran itu. Kita istilahnya diimani dan diamini. Ya. Terbukti kan, betul kan? Kita sekarang ini juga bebas kan? Mau pilih baju apa juga Anda pilih. Mau ikut acara ini, ya obrolan santai juga Anda ikut. Ini siapa ini? Apakah ini kita jadi robot? Tidak, Anda tidak jadi robot. Tapi apakah ini semua sudah dalam penetapan Allah? Yes. Acara ini pun sudah dalam penetapan Allah. Apa yang saya ajarkan pun sudah di dalam penetapan Allah. Tapi apakah yang saya ajarkan ini saya jadi robot? Tidak, saya juga berpikir, saya juga menganalisa, saya juga belajar. Iya kan? Ya itu bagian. Tapi semua ini tidak ada yang kebetulan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Oke, demikian Pak Heru. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada yang Terima itu Pak. Saya Pak. silakan Bu Tripi. Ya, ini pertanyaan Pak Heru tadi memang sulit sulit diterima orang yang belum bisa memahami bahwa itu seperti ada rel begitu ya Pak Heru. Pak Pendeta Halim dulu sudah menerangkan pada kita bahwa memang manusia bukan robot, tapi memang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang tidak bisa kita kita otak-atik. Tapi pada umumnya manusia masih berpendapat nek ora usaha gitu ya. Kalau ikhtiar atau berusaha itu kita gelo begitu ya Pak, gelo. Orang Jawa begitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Halim, Pak Heru. Pertanyaannya hampir sama dengan apa yang saya pikirkan juga. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Tripi. Ada teman-teman lain? Silakan. Pak Pandi. Silakan Pak Ya. Hari Mandagi. Ya, cuman mau ini juga ikut pertanyaannya Pak Heru itu tadi, memang pertanyaan yang memang banyak istilahnya mungkin ditolak oleh kaum karismatik deh, yang nggak percaya segala sesuatu itu ada dalam penetapan Allah. Iya. Memang saya berapa kali ketemu sama mereka ini susah untuk bisa jelasin sampai mereka ngerti, itu memang susah. Tapi saya pernah bilang begini Pak,
Tuhan menetapkan segala sesuatu karena memang dia Allah yang maha menetapkan, dia maha tahu, dia maha menetapkan, semua dia tetapkan. Apapun yang kita lakukan, sebenarnya sebelumnya sudah dia tetapkan. Nah, kalau gitu kita jadi robot dong. Loh, terus saya tanya balik, kamu tahu nggak Allah menetapkan? Apa yang Allah akan mungkin gini, pertanyaannya, kamu tahu nggak apa yang Allah tetapkan untuk hidupmu? Nggak tahu. Lah kalau kamu nggak tahu, kamu kan nggak jadi robot. Itu kan jawaban yang logis ya, yang logika sederhana. Kalau kamu nggak tahu apa yang Allah tetapkan, ya kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi sebenarnya apa yang kamu lakukan sebenarnya sudah ditetapkan Allah. Gitu. Memang sulit, Pak. Sulit banget itu untuk jelasin. Kita sendiri ngerti, tapi untuk orang lain kita mau kasih penjelasan, sulitnya setengah mati. Iya. Tapi ada satu ayat di Alkitab, Pengkhotbah 7 ayat 14 bilang begini. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi semua hari yang baik, yang jelek, yang menjadi sini bilang yang mujur dan malang itu Tuhan yang tetapkan. Semuanya sudah ditetapkan, tapi manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Yes. Ya ini kan penetapan Allah semuanya. Pengkhotbah berapa, Pak? Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7:14. Ya, terima kasih sharingnya. Ya, itu aja Pak. Makasih. Makasih Oke. Pak Hari, mantap. Malam, Andi. Mantap, mantap. Malam. Bentar, Ibu Dor dulu ya. Ibu Dor sudah angkat tangan. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Ya Pak, ada pertanyaan saya seperti ini. Yang pertama, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya Pak. Kita seharusnya bergembira. Yang pertama pernyataan, kita seharusnya bergembira karena segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Kita harusnya bergembira karena kita tidak jalan sendiri. Kita sudah diatur oleh Allah. Daripada kita mengatur diri kita sendiri, tentu saja celaka. Kalau saya sederhananya begitu. Jadi semua yang Allah tetapkan tuh baik adanya. Jadi respon kita adalah bergembira, bersuka cita karena kita ada kita telah diatur oleh Allah, dipegang oleh Allah, dan semuanya pasti. Gitu Pak. Untuk respon saya yang tentang masalah robot-robot itu. Itu juga sudah pernah saya paparkan ya, bahwa Anda lebih suka yang terjadi itu penetapan Allah atau penetapan manusia atau penetapan setan. Ya. Oke. Ya, kalau itu kita sudah tahu penetapan Allah itu paling sempurna ya, saya lebih suka penetapan Allah yang terjadi. Iya, benar Pak. Yang kedua, oke, teruskan Bu. Pertanyaan yang kedua ada pertanyaan yaitu dari pemaparan Bapak tadi waktu tentang Adam dan Hawa, kemudian segala sesuatu yang Bapak paparkan tadi, saya mau tanya, bolehkah kami dapat referensi? Karena saya sendiri tidak tahu itu Pak. Maaf, saya tidak tahu. Poin pertama tuh itu aliran teologi dari mana, poin kedua dan sebagainya, sampai keempat otomatis reform ya Pak. Iya. Tapi yang 1 sampai 3 itu kemungkinan di luar reform. Tetapi itu pendapatnya mungkin Bapak bisa perjelas dengan mengirimkan sumbernya bagi kami, saya secara pribadi Pak. Saya mau untuk dapat sumbernya itu. Terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kebanyakan itu memang kalau nggak reform ya Arminian.
Dan Arminian itu juga ada yang bercabang-cabang lagi. Ya, ada aliran yang menekankan kebebasan. Ya, ada yang setengah-setengah, di tengah-tengahnya Reform dan Arminian itu juga ada. Ya, ada yang ikut deisme itu. Deisme itu tadi ya yang Allah membiarkan itu deisme. Ya, ya itu seputar itu aja, Bu. Nggak ada teori macam-macam yang aneh-aneh atau rumit-rumit itu tidak. Ya paling-paling begitu. Ya, sampai sekarang pun banyak orang yang menekankan kebebasan, kebebasan, kebebasan. Manusia memang diberi hak untuk bebas semau-maunya sendiri. Ya, itu kan hanya fenomena yang kelihatan kebebasan itu. Tapi semuanya juga sudah di dalam penetapan Allah. Ya, oke. Berikutnya Bapak Liman. Ya, malam Pak Andi. Malam. Saya menanggapi pernyataan Pak Hadi Mendaki itu, Pak. Kan saya sudah bilang beberapa kali itu bukan sulit, Pak. Bukan sulit untuk merubah paradigma itu. Itu karena sudah suatu institusi, Pak Andi. Seringkali orang sudah masuk institusi itu padahal tahu itu kebenaran. Kadang-kadang tapi gara-gara institusinya, gara-gara suatu pergaulannya, dia berkecimpung dalam dunia gitu, mau tidak mau, akhirnya ikut, Pak, gitu loh, Pak. Jadi bukan merasa, kadang-kadang pikirannya tahu, seperti saya pernah bersama pendeta itu baptis ulang misalnya. Berdebat sama saya, ya memang bukan kata saya menang, tapi memang tidak boleh, tapi dia tahu memang debat ulang, baptis ulang tidak boleh, tapi dia bilang, ini kalangan GBI, Pak Liman. Ini kalangan ini, jadi saya kan tidak nurut, ya repot kata gitu. Ya Pak Liman di luar struktur, enak kalau ngomong gitu. Kalau saya di dalam struktur, ya tidak, Pak Liman jadi saya tadi bayangkanlah kayak gitu. Tidak mungkin apa seperti saya lakukan seperti Pak Liman enak ngomong, tidak terlibat struktur. Saya biayanya itu semua gitu, Pak. Juga saya di kalangan karismatik ini akhir-akhir ini karena saya ngototnya demikian kerasnya, akhirnya saya juga dikucilkan, Pak. Mau tidak mau, Pak, dikucilkan. Pasti dikucilkan karena saya ngotot lebih keras kepada dia. Akhirnya dia bersikuku kong kali kong sama pimpinan, akhirnya saya dikucilkan pelan-pelan digeser dari anunya dia. Itu kenyataan, Pak Andi. Jadi bingung, bukan tidak ngerti satu keadaan. Terima kasih, Pak Andi. Baik. Terima kasih, Pak Liman. Ya, memang ada karena institusi atau aliran organisasinya yang diikuti, ya sudah, kalau sudah begini ya terpaksa ikut meskipun tahu kalau itu kurang benar, tapi kalau organisasinya begini ya apa boleh buat. Ya itu jiwanya, mungkin jiwa penurutnya itu yang terlalu kuat, ya, sampai ajaran salah pun juga dituruti. Tapi kalau kita punya semangat jiwa pembaruan, ya enggak peduli. Kalau itu resikonya aku diusir, ya sudah. Ya harus dihadapi. Kalau diusir. Ya kayak Pak Liman ini akhirnya disingkirkan, ya harus dihadapi. Sudah penetapan Allah ya, Pak ya. Nah, kecuali kita mau jadi orang pelintut-pelintut, ya toh. Kiri oke, kanan oke. Jadi bunglon. Di sana hijau, di sini merah. Ya itu udah ada pendirian. Ya, gitu loh. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Saya dari dulu juga sering berperang. Ya, sampai hari ini pun saya terus berperang.
Tak peduli, saya disingkirkan, ya biarin disingkirkan. Ya, Tuhan yang pasti kalau kita dalam kebenaran, ya kata-kata Paulus itu loh, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Sudah, jalannya aja. Oke? Nah, kita sudah selesai nih. Saya mau kasih pengumuman hari Kamis. Waktunya Q&A itu saya berhalangan. Jadi saya tidak bisa siaran hari Kamis. Jadi kita nanti ketemunya obrolan santai lagi pada hari Senin depan ya. Senin depan kita baru ketemu lagi. Jadi bersyukur ya. Ini STRIS sudah mulai. Bagi teman-teman yang belum daftar STRIS, silakan ikut STRIS. Bagi yang sudah merasa ikut lagi juga boleh. Seperti Pak Aryo ini ya. Ini teladan kita ini Pak Aryo. Ini sudah 10 kali. Bolak-balik ikut. Pelajaran yang sama pun diikuti terus. Sampai ngelontok. Oke, untuk penutup saya ingin mengajak saudara membaca beberapa ayat ya. Yang pertama, ayat yang dibaca adalah Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, ini ayat yang tadi bicara soal segala sesuatu dalam topangan Allah. Oke. Ibrani 1 ayat 3. Saya bacakan langsung. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan perhatikan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Perhatikan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oke, silakan nanti baca sendiri ya. Ibrani 1 ayat 3. Ayat berikutnya. Baca Efesus. Efesus pasal 1. Ayat 9 sampai ayat 11. Efesus 1 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Perhatikan, rahasia kehendaknya itu dinyatakan kepada kita. Sesuai, perhatikan, sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Perhatikan, rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang, perhatikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam, perhatikan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sudah. Mau ragu-ragu apa-apa lagi tentang segala sesuatu yang terjadi itu menurut penetapan keputusan kehendaknya yang sempurna. Dan tidak ada yang salah sedikit pun. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna dan tidak mungkin Allah yang bersalah. Oke, demikian teman-teman.
Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada Senin yang akan datang. Dan untuk doa penutup, saya minta Pak Heru yang menutup dalam doa. Silakan Pak Heru. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali lagi mengucapkan syukur atas karunia Tuhan untuk semua pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami belajar firman Tuhan, khususnya mengenai penetapan Allah ya terhadap diri kami dan semua umat manusia di dunia dan segala sesuatu. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya di tengah-tengah perjalanan ini, di dalam topangan Tuhan, kami tetap setia dengan apa yang Tuhan katakan. Juga di tengah-tengah semua perbincangan, diskusi dengan semua rekan lain, kami tetap ditolong untuk setia kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan berpisah sementara waktu, dan kami akan bertemu kembali dengan dalam obrolan santai Senin depan. Kiranya Tuhan menolong memelihara selama seminggu ini, kami boleh ditolong makin mengerti, dan nanti di dalam pertemuan berikutnya kami boleh mengerti, ditolong mengerti lebih dalam. Kiranya Tuhan juga menolong Pak Andi hari Kamis untuk dapat dipimpin menyelesaikan urusannya, sehingga nanti Senin depan boleh bersama-sama dan kami lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heru.